Halo, berjumpa lagi di channel Adrian. Pada video kali ini ada dari komentar teman di YouTube, yaitu bagaimana tutorial tentang penggunaan avometer ya teman-teman. Jadi bagaimana cara mengukur komponen-komponen pada elektronika. Oke, di sini saya akan berikan videonya ya teman-teman, pembelajarannya, yaitu di sini saya ada komponen dioda ya. Ini adalah komponen dioda yang dimana kalau ada garis putih ini itu adalah katodanya, yang tidak ada adalah anodanya ya. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan multimeter digital seperti ini ya teman-teman. Jadi kita gunakan yang simbolnya di sini dioda ya. Saya ulangi lagi, simbolnya adalah dioda, atau ada busernya juga kalau di konsep seperti ini ya tuh. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Oke, kita pegang dua seperti ini ya, satu komponen ini, kemudian kalian pegang salah satu kakinya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah warna merah ya. Nah, ini saya warna merahnya menyentuh di kaki bagian anoda ya teman-teman. Jadi kalau kita sentuh hitamnya, maka dia munculkan angka. Berarti ini menyatakan bahwa diodanya normal ya teman-teman, masih bagus ya. Karena ini warna merah adalah positif, menyalurkan arus lewat dioda ini ke negatif ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kalau kita balik bagaimana teman-teman? Jadi yang katodanya kita berikan warna merah. Nah, dia tidak boleh muncul angka ya. Karena ini diibaratkan di blok ya teman-teman tegangannya. Oke, nah bagaimana ciri khasnya dioda yang rusak? Dioda yang rusak yaitu konslet ya teman-teman. Jadi ini dan ini itu tidak keluar angka tetapi short seperti ini ya. Itu adalah ciri khas komponen dioda yang rusak ya. Oke, selanjutnya kita akan mengukur komponen yaitu lampu LED ya. Ini adalah lampu LED ya teman-teman. Jadi kita arahkan positifnya ya. Positif itu kabel warna merah, posisinya tetap saklarnya di sini dioda ya. Kita masih ukur komponen dioda, tapi ini diodanya adalah dioda LED ya teman-teman, LED-nya. Oke, kita nyalakan ya, kita connect. Nah, seperti ini. Ini LED yang normal ya teman-teman. Jadi yang positif pada LED itu ada garis ya di sini. Kalau maaf tidak kelihatan ya. Ini ada garisnya ya, lurus tiang. Satu ini lagi bendera. Ya, ibaratnya bendera, jadi seperti ini, dan ininya seperti ini ya. Jadi yang ini adalah positif dan yang ini adalah negatifnya ya. Jadi kalau kita ukur positif sama positif, negatif sama negatif, maka dia harus menyala ya. Kalau dibalik teman-teman ya, dibalik, maka LED-nya juga tidak menyala. Harap diperhatikan, LED yang rusak biasanya akan muncul angka ya. LED yang baik dia tidak akan muncul angka. Contoh seperti ini. Nah, tuh dia tidak memunculkan angka ya teman-teman. Perhatikan ininya ya. Dia tidak memunculkan angka, tapi LED-nya menyala. Berarti ini LED-nya sehat ya teman-teman. LED-nya masih bagus. Kalau rusak biasanya muncul angka ya. Berarti konslet. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan belajar mengukur komponen yang namanya transistor ya. Di sini saya memiliki dua komponen transistor yang berjenis NPN dan PNP. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui NPN dan PNP? Itu cukup mudah ya teman-teman, kalian jangan pusing. NPN itu artinya basisnya itu positif. Saya ulangin lagi teman-teman. Kalau NPN itu berarti basisnya adalah positif ya. Jadi kita langsung aja pegang sebelah kiri warna merah ini, bebas ya teman-teman. Nah, contoh seperti ini ya, bebas. Kemudian satu yang hitam ini kita konekkan ke tengah ataupun yang kosong seperti yang di paling kanan ya. Nah, ini dia tidak munculkan angka, tidak memunculkan angka ya teman-teman. Nah, tuh ya, tidak munculkan angka, berarti coba kita balik teman-teman. Nah, ingat kita mengukur ini menghadap tulisan ya. Ini tipenya itu S9014 ya. Oke, kita langsung kita ukur ya teman-teman ke sini. Nah, ini kita ukur dulu. Nah, muncul angka ya. Di tengah ini dia muncul angka. Coba yang satunya dia tidak muncul angka. Nah, ini muncul angka.
Yang muncul angka tadi ini kita tahankan ya. Jadi kita positifnya tetap di tengah warna merahnya ya teman-teman. Lalu kita ini di pinggir satunya. Nah, ternyata dibalik juga tetap keluar angkanya. Berarti kita sudah ketemu basisnya ya teman-teman. Basisnya di mana? Di mana kalau dua kaki ini ininya pusatnya di keluar angka semua ya. Misalkan ini pusatnya di tengah seperti ini ya teman-teman. Nah ini yang tengah ya, warna merah ini yang tengah. Kita konekkan sebelah kiri, dia keluar angka hitamnya ya. Kemudian hitamnya lagi dipindahkan sebelah kanan, dia juga keluar angka. Maka basisnya di tengah dan berjenis NPN ya teman-teman. Jadi kakinya di mana? Basisnya di tengah. Maka kita bacanya dari kiri menghadap tulisan EBC teman-teman. Cukup mudah ya. EBC. Saya beritahu rahasianya teman-teman. Kalau basisnya di tengah menghadap tulisan, maka kakinya itu menghadap tulisan ya EBC ya, itu sudah pasti ya teman-teman. Nah, sekarang kita ukur lagi di transistor yang satunya. Ini berjenis S9012 ya teman-teman. Nah, ini kita akan ukur dulu ya. Seperti biasa, warna merah terlebih dahulu. Ini saya taruh sebelah kiri ya, paling kiri di sini. Kemudian tengahnya saya berikan warna hitam. Nah, muncul angka ya teman-teman. Tapi kita coba ke sebelah kanan, apakah muncul? Ternyata tidak muncul. Oke, sekarang hitam ini kan muncul ya teman-teman. Nah, tuh. Sekarang kita pegang tengahnya yang muncul angka ini, hitamnya di tengah ya, tuh. Merahnya kita atur ke posisi yang kanan ya teman-teman, dikoneksikan seperti ini. Nah, muncul angkanya, berarti ini transistornya berjenis PNP ya. Basisnya berada di tengah karena basisnya connect dengan negatif ya, jadi PNP ya. Karena basisnya di tengah menghadap tulisan, maka kakinya paling kiri adalah E, B, yang paling kanan adalah C ya. Ini tipenya adalah S9012 ya. Oke, ini adalah komponen transistor. Cukup mudah kan teman-teman? Sekarang saya masih ada lagi beberapa komponen ya di sini. Kita langsung aja kita ukur ya. Salah satunya kita akan ukur komponen kapasitor. Ya, ini adalah kapasitor dengan nilai 474. 474 itu adalah kode angka ya, teman-teman. Sebentar, ini kacau. Saya putar dulu. Nah. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi mohon maaf jika ada gangguan ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah komponen kapasitor dengan kode angkanya yaitu 474J 400 volt ya. Jadi tegangan maksimumnya yaitu 400 volt ya. Kemudian ada 474, itu artinya 470 nano ya teman-teman. Jadi harus dihitung ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur menggunakan multimeter digital? Ingat, multimeter digital tidak semuanya sama ya teman-teman. Jadi kalau mengukur kapasitor itu harus ada kode di sini F ya. Jadi ini kita selektorkan dulu ke posisi 2 mikro maksimum ya. Kemudian warna merah ini kita pindahkan yang ohm V ohm ini ke bagiannya miliampere. Mengapa? Karena ini ada tulisannya di sini CX ya. Nilai kapasitor dari COM ke sini ya. Oke, ini kita bebas pemasangannya ya teman-teman. Jadi kita langsung saja kita ukur. Nah, ini ya muncul angkanya 489 ya. Berarti ada toleransinya ya teman-teman. Jadi ini kalau kita megangnya dua tangan tidak boleh ya teman-teman. Nah, contoh seperti ini maka nilainya bisa berubah jadi 600 kalau kita dua-duanya disentuh. Maka sentuhlah satu saja, satu jari seperti ini. Yang satunya ini tidak boleh
terhubung kena tangan ya, karena nanti tangan kita ini dianggap kapasitor, jadinya seperti ini. Nah, ini dia. Ya, nilainya adalah 487 nanofarad. Berarti masih bagus ya, nilainya 470 nano. Oke. Sekarang saya akan mengajari lagi ya. Ada komponen di sini LDR ya. Nah, ini saya akan bahas komponen LDR. Ini adalah sensor LDR ya, teman-teman. Nah, bagaimanakah cara mengukur komponen LDR? Kalau bagi kalian yang sedang belajar merakit komponen sensor, bagaimana cara mengetahui nilainya itu pada saat kena sinar bagaimana, gelap juga bagaimana. Oke, pertama-tama kita atur lagi warna merah ini ke posisi ohm ya. Nah, seperti ini. Ini saya pasangkan dulu posisi ohm ya. Ini ohm, kemudian kita saklarnya ini pilih ke posisi angka 200K ya teman-teman. Saya ulangi lagi ke 200K. Sekarang kita pegang bebas ya teman-teman. Ingat, hanya satu kaki saja yang kita pegang, yang satunya tidak boleh kita pegang, karena nanti nilainya akan berubah ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah nilainya, wah 0,9. Sebentar, kita ubah lagi ke 20K. Nah, ini 20K ya. Kalau 20K maka maksimum 20K, berarti ini nilainya adalah 0,1 kilo lah, anggap aja ya. Tuh 1 kilo. Coba kalau kita posisi gelap, apa yang terjadi ya teman-teman. Nah, ini kita tutup. Nah, ternyata kalau kita tutup seperti ini, nilainya berubah menjadi besar. Ini 3 kilo lebih. Bahkan kalau kita tutup rapat, dia makin besar ya nilainya tuh. Nah, ini kalau kita buka lagi, dia akan mengecil. Berarti kesimpulannya apa teman-teman? LDR nilainya akan mengecil jika terkena cahaya ya. Jika cahayanya gelap, maka nilainya membesar ya. Oke, untuk LDR kita sudah belajar. Sekarang kita lanjut lagi ke komponen resistor ya. Ini ada komponen resistor yang gelang warnanya yaitu merah, ungu, orange, emas. Jadi kalau kita baca 27 kilo ohm ya teman-teman. Kalau 27 kilo ohm maka kita ukur sama seperti ini, posisinya di ohm ya. Ini juga ohm, ini ohm ya. Kita ukur seperti ini, tidak keluar. Mengapa ini tidak keluar angkanya? Karena nilainya lebih dari 20 kilo ya. Oke, kita naikkan ke 200 kilo ya. Kita naikkan maka dia harus muncul angka mendekati 27 kilo. Dia muncul di sini yaitu 26,4 kilo ya teman-teman. Berarti apakah ini resistornya normal? Ya, jawabannya normal. Mengapa kok bisa berubah nilainya? Karena ada toleransi 5% emas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Di gelang keempat toleransinya ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada resistor juga sama ya. Sama seperti tadi. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah trim pot ya. Trim pot itu sama juga dengan istilah variabel resistor. Nah, variabel resistor tuh ada trim pot, ada trim pot yang gepeng, ada juga yang potensio ya. Bagaimana cara mengukurnya? Oke, pertama-tama ini ya, ini kakinya bentuknya segitiga ya teman-teman. Jadi ini paling kiri, tengah, dan kanan ya. Nah, ini kita bagaimana cara mengukurnya ya. Kita putar dulu. Untuk trim potnya ini ada angka. Di sini kode angkanya yaitu 503. Itu artinya 50 kilo ya. 3 itu dikali 1000 ya teman-teman. Jadi 50.000 kalau kita bagi 1000 menjadi 50 kilo ya teman-teman. Oke. Jadi ini kita putar dulu, entah mau paling kanan atau paling kiri bebas ya teman-teman. Ini paling kanan kita putar. Ya, posisi di saklar sini di pengukuran avometer kita ukur ke 200 kilo ya, karena dia nilainya paling tertinggi adalah 50 kilo ya. Jadi kita ukurnya seperti ini, kita pegang salah satu. Ingat, paling kiri dulu ke tengah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, nilainya adalah 47, berarti dia udah mentoknya adalah 47 ya, bukan 50. Oke.
Coba sekarang kita tadi sebelah kiri kita putar ke sebelah kanan. Nah, ini kabelnya bebas ya warnanya, mau warna hitam ataupun merah bebas karena resistor ya. Nah, ini 0 ya nilainya. Mengapa? Karena ini dia connect di paling kanan. Berarti trim pot ini normal ya teman-teman. Coba kita cek ke sebelah kiri. Kita putar. Ya, kalau kita putar ke tengah juga boleh ya. Kalau putar ke tengah itu biasanya posisinya di tengah. Nah, ini kita coba paling kiri ke tengah. Nah, seperti ini. 27 kilo ohm. Ya. Coba yang tengah ke kanan ya. Nah, ini ya 24. Berarti trim pot ini masih bagus. Ya, cukup mudah teman-teman. Demikian cara mengukur komponen trim pot, kapasitor, kemudian LDR, resistor, transistor PNP dan NPN ya. Ini adalah dasarnya ya teman-teman kalau ingin belajar elektronik. Kemudian ini adalah komponen dioda. Dan ini adalah LED ya. Ini juga ada komponen resistor lagi ya. Oke, sekian pada video kali ini mengenai tutorial bagaimana cara penggunaan pada avometer mengenai mengukur komponen ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di channel Adrian pada video-video berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Mantap.